Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo, sebuah kisah dari kisahnya Bang Pian. Dan untuk kisah kali ini berjudul Terbukanya Mata Batin Bang Pendi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah Bang Pian dan Ardi berhasil membantu Pak Karjo membersihkan tempat usahanya, kali ini mereka dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang cukup unik. Kala itu Bang Pendi yang sempat mengalami kesurupan ketika dia ikut membantu Pak Karjo, tiba-tiba jatuh sakit setelah sebelumnya mengalami hal-hal aneh yang membuatnya seolah kehilangan kewarasannya. Bang Pian dan Ardi yang mengetahui hal itu menyadari adanya kemungkinan terbukanya mata batin Bang Pendi setelah dia mengalami kesurupan ketika berada di workshop milik Pak Karjo. Assalamualaikum, ucap Bang Pian sambil membuka sepatu di teras rumah Baba Ali. Waalaikumsalam. Lah ngapa lu kemari? Bukannya langsung ke rumahnya Pendi? Itu bocah butuh bantuan segera Yan, balas Baba Ali yang membuat Bang Pian menghela nafas panjang sambil menggelengkan kepalanya. Astagfirullahaladzim, Baba Mang kebangetan dah. Baru juga nyampe, langsung ngegas saja, balas Bang Pian yang langsung masuk ke dalam rumah. Bujuk, dia malah masuk. Yan, ono si Pendi bagaimana? Bukannya langsung lu tolongin? Seru Baba Ali dengan wajah kesal. Ntar baru juga pulang gawe. Saya mau makan dulu, lapar ini, belum sarapan, saut Bang Pian dari arah belakang rumah Baba Ali. Ya ampun, ini tudung saji kalau kagak ada isinya digantung apa? Posisinya tengkurap tapi kagak ada isinya. Emak kemana sih bah? Gini hari beluman masak ya? Mana lapar banget ini, imbu Bang Pian sambil membuat kopi hitam. Lu belum sarapan Yan? Emak beliin nasi uduk ya. Lah gini hari lu nanya makanan. Nah emak belanja juga belum Yan, saut Maela dari arah kamarnya. Nah kayaknya enak tuh mak, nasi uduk Mbok Mina. Boleh dah mak, saya lapar banget ini. Tuh lihat, tuh badan saya sampai gemeter, balas Bang Pian sambil mengaduk kopi buatannya. Makanan mulu yang ada di pikiran lu. Itu si Pendi bagaimana? Kasihan itu bocah, kalau sampai kagak lu tolongin bisa miring itu anak orang. Iya ayah, nanti Ananda pasti ke rumahnya Pendi si kesatria baja hitam. Tapi Ananda perlu asupan energi dulu ini. Nanti kalau nasi uduknya Mbok Mina udah masuk ke perut, Ananda langsung jalan. Oke ayah, balas Bang Pian sambil tersenyum dan berjalan ke arah depan rumah dengan membawa cangkir kopi hitam buatannya. Bukan begitu Yan, semalam bapaknya si Pendi kemari, mukanya kelihatan kesel banget sama gua. Dikata si Pendi sakit gara-gara elu ngajak-ngajak dia ngobatin orang, makanya dia ikutan ketempelan tuh, ucap Baba Ali yang duduk tepat di depan Bang Pian. Idih, siapa yang ngajak? Orang dia yang datang ke rumah saya. Dia yang minta tolong ke saya buat nolongin temennya. Ngapa jadi saya disangka ngajak-ngajak dia? Balas Bang Pian dengan wajah yang terlihat kesal. Ah, ngeles aja lu kayak Kang Bajai. Orang kata bapaknya dia keluar malam-malam abis lu telepon kan? Seru Baba Ali menegaskan. Oh, yang malam-malam itu mah bukan ngobatin orang, tapi nemenin jaga teman saya di gedung sebelah tempat kerja saya, balas Bang Pian sambil menyeruput kopi hitamnya. Ah pusing gua, pokoknya gua kagak mau tahu. Kelar sarapan langsung dah lu samperin no si Pendi. Gua kagak mau disalahin emak bapaknya, pungkas Baba Ali yang langsung beranjak pergi meninggalkan Bang Pian. Iya beres, kelar makan saya kesono. Udah tenang aja, kagak usah dipikirin, balas Bang Pian yang masih menikmati kopi hitam buatannya. Tidak lama kemudian Maela pun pulang dengan membawa nasi uduk kesukaan Bang Pian.
Karena penasaran, Maela pun menanyakan kepada Bang Pian apa yang sebenarnya terjadi kepada Bang Pendi, sehingga dia terus-menerus merasa ketakutan dan sering berbicara sendiri seperti orang yang kehilangan kewarasannya. Bang Pian menghela nafas panjang sebelum memulai menjelaskannya kepada Maela. Dengan hati-hati ia menceritakan bahwa Bang Pendi telah menjadi korban serangan energi gaib yang sangat kuat yang berasal dari makhluk yang menghuni workshop milik Pak Karjo. Kejadian tersebut bukan hanya membuat Bang Pendi kerasukan, tetapi juga meninggalkan energi negatif yang masih menempel pada tubuh dan jiwanya. Dan oleh karena hal tersebut, kemungkinan mata batin Bang Pendi telah terbuka, dan itulah yang menyebabkan dirinya terus merasa ketakutan dan sering berbicara sendiri. Bang Pian menjelaskan bahwa mata batin yang terbuka secara tiba-tiba tanpa persiapan atau bimbingan dapat menjadi beban yang sangat berat. Bang Pendi kini tidak hanya merasakan tetapi juga seringkali melihat sosok-sosok gaib yang berkeliaran, baik di rumah maupun di tempat lain. Bagi seseorang yang tidak terbiasa atau belum terlatih dalam menghadapi dunia gaib, pengalaman seperti ini dapat memicu rasa takut yang luar biasa dan membuatnya kehilangan kendali atas pikiran serta emosinya. "Terus gimana cara lu bisa ngobatin si Pendi, Yan?" tanya Maela dengan wajah yang terlihat sangat khawatir. "Soalnya bapaknya Pendi udah nyap-nyap mulu. Dia udah datang kemari 2 kali nanyain elu ama minta lu buat tanggung jawab, Yan." Ibu Maela menjelaskan. "Ya soal tanggung jawab mah sebagai teman ya saya wajib nolongin dia, Mak. Tapi kalau saya disalahin ya saya kagak mau. Soalnya dia yang datang ke rumah saya buat bersihin workshopnya Pak Karjo, bukannya saya yang ngajak dia." Balas Bang Pian yang mulai membuka bungkus nasi uduk yang sudah ada di hadapannya. "Astagfirullahaladzim, dia kagak kelar-kelar. Pian, buruan lu ke rumahnya Pendi biar gua tenang," ujar Bapak Ali yang terlihat semakin kesal pada Bang Pian. "Biar dia sarapan dulu ngapa Bang, si Pian kan baru pulang kerja. Kesian dia, ntar kalau pingsan gimana?" sahut Maela yang membuat Bang Pian tersenyum. "Udah apa bah, slow aja, ngapain dipusingin, lah emang kita yang bikin dia sakit," balas Bang Pian sambil melanjutkan sarapannya. Setelah Bang Pian menyelesaikan sarapan paginya, Ardi pun datang dan langsung disambut oleh Bapak Ali dengan sangat ramah. Ardi yang baru saja duduk di teras rumah Bapak Ali langsung mendapatkan banyak pertanyaan dari Bapak Ali yang merasa khawatir dengan apa yang sedang dialami oleh Bang Pendi. Ardi yang memahami kekhawatiran Bapak Ali mulai menjelaskan kondisi Bang Pendi dengan hati-hati. Ia menjelaskan bahwa Bang Pendi mengalami gangguan spiritual yang cukup serius akibat interaksinya dengan energi negatif di workshop Pak Karjo. Ardi menjelaskan bahwa mata batin Bang Pendi terbuka secara paksa, yang menyebabkan ia menjadi sangat sensitif terhadap dunia gaib. Hal ini membuat Bang Pendi sering mengalami ketakutan yang mendalam dan seolah-olah berbicara sendiri, karena ia merasa terganggu oleh kehadiran makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Ardi juga menegaskan bahwa proses pemulihan Bang Pendi tidak hanya memerlukan bantuan spiritual, tetapi juga dukungan emosional dari orang-orang terdekatnya. Bapak Ali mendengarkan dengan serius setiap penjelasan Ardi. Setelah mendengar penjelasan itu, Bapak Ali tampak lebih tenang meski kekhawatirannya belum sepenuhnya hilang. "Bapak mah kalau gua yang ngomong kagak percaya, Di. Padahal udah gua jelasin," ujar Bang Pian sambil menghisap dalam-dalam asap rokok kretek kesukaannya. "Dasar bocah geblek, lo tadi cuma bilang tenang, 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 tenang. Lo kagak tahu bapaknya Pendi ngomelin gua kemarin," balas Bapak Ali sambil mendaratkan kopiah hitam yang dikenakannya ke arah kepala Bang Pian. "Selepet terus, gua kalau deket-deket bapak bisa bonyok, Di. Mendingan kita jalan aja, Nyok," sahut Bang Pian yang langsung mengenakan sepatunya dan berpamitan kepada Bapak Ali dan juga Maela. Sesampainya di rumah Bang Pendi, Ardi dan Bang Pian kembali mendapatkan banyak pertanyaan dari kedua orang tua Bang Pendi. Tidak hanya itu, Pak Rohadi yang merupakan ayah dari Bang Pendi sedikit banyaknya menyalahkan Bang Pian tentang penyebab sakitnya Bang Pendi. Beruntungnya, Ardi dengan penuh kesabaran dan ketenangan menceritakan awal mula kejadian yang menimpa Bang Pendi. Dia pun berjanji akan membantu Bang Pendi melewati kejadian buruk yang menimpanya kala itu. Ardi dengan nada penuh ketenangan mulai menjelaskan kepada Pak Rohadi dan istrinya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Bang Pendi.
Ia memaparkan bahwa insiden di workshop milik Pak Karjo bukanlah kesalahan Bang Pian. Seperti halnya Ardi, Bang Pian hanya berusaha membantu membersihkan energi negatif yang telah lama mengakar di tempat tersebut. Namun Bang Pendi yang secara tidak sengaja terkena oleh energi jahat itu menjadi korban karena pertahanan spiritualnya belum cukup kuat untuk melawan gangguan sebesar itu. Ardi melanjutkan penjelasannya dengan hati-hati, memastikan kedua orang tua Bang Pendi memahami bahwa keadaan ini sangat kompleks. Ia mengibaratkan energi negatif seperti racun yang secara perlahan menguasai tubuh dan jiwa seseorang, meskipun hal ini terjadi di luar kendali Bang Pian. Ardi menegaskan bahwa mereka semua kini bekerja keras untuk membantu Bang Pendi pulih, baik secara spiritual maupun emosional. Pak Rohadi yang awalnya terlihat marah dan kecewa mulai melunak setelah mendengar penjelasan Ardi. Rasa khawatirnya terhadap kondisi anaknya membuatnya mudah terpancing emosi. Namun penjelasan Ardi yang penuh kesabaran dan keyakinan memberinya sedikit kelegaan. Ardi juga menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan seperti pembersihan spiritual dan penguatan perlindungan di sekitar Bang Pendi untuk memastikan bahwa gangguan tersebut tidak kembali menyerang. Lebih lanjut, Ardi menegaskan bahwa proses pemulihan Bang Pendi membutuhkan waktu dan kerjasama dari semua pihak. Ia meminta keluarga untuk terus mendampingi Bang Pendi dengan kasih sayang dan doa agar kondisi emosionalnya tetap stabil. Ardi juga berjanji akan memantau perkembangan Bang Pendi dan memberikan dukungan lebih intensif jika diperlukan. Pak Rohadi akhirnya mengangguk pelan meski kekhawatiran masih terlihat di wajahnya. Ia meminta maaf kepada Bang Pian atas tuduhannya yang langsung diterima dengan lapang dada. Bang Pian menjelaskan bahwa ia memahami kekhawatiran seorang ayah dan fokus utama mereka sekarang adalah membantu Bang Pendi sembuh sepenuhnya. Dengan suasana yang lebih tenang, mereka semua sepakat untuk bekerja bersama mengatasi masalah ini. Bang Pian dan Ardi meminta izin untuk melakukan ritual pembersihan tambahan di rumah Bang Pendi pada malam itu untuk memastikan tidak ada lagi sisa-sisa energi negatif yang mempengaruhi Bang Pendi. Pak Rohadi dan keluarganya pun menyetujui dengan harapan besar bahwa anak mereka dapat kembali pulih seperti sedia kala. Assalamualaikum, ucap Bang Pian perlahan ketika dia memasuki ke dalam kamar Bang Pendi. Waalaikumsalam. Lu Yan, masuk dah. Maaf ya, kamar gue berantakan, balas Bang Pendi yang langsung terbangun dari tidurnya. Iya, kagak apa-apa. Gue maklum, namanya juga kamar bujang lapuk lagi, ucap Bang Pian seraya meledek Bang Pendi. Suwe bener lu, temen lagi sakit masih aja dihina-hina, balas Bang Pendi sambil mempersilahkan Bang Pian dan Ardi untuk duduk. Biar kagak tegang, Pen. Ya, maafin deh ya, gue sama Ardi baru sempat kemari. Kan lu tahu sendiri, semalam gue dinas, terus Ardi juga ada pengajian semalam, ucap Bang Pian menjelaskan. Iya, kagak apa-apa. Gue kalau kagak ngerasa sakit di bagian kepala sama perut mah kagak minta lu datang ke sini, Yan. Tapi lama-lama gue takut juga, soalnya sakitnya kambuh-kambuhan, balas Bang Pendi menjelaskan. Lah, kata bapak lu cuma ketakutan sama sering ngomong sendiri kayak bocah PA. Kagak ada yang bilang kalau lu ngerasain sakit sih, tanya Bang Pian yang terkejut mendengar penjelasan dari Bang Pendi. Sakit yang gue rasain baru mulai dari kemarin, Yan. Itu juga mulainya waktu gue habis ngelihat kaki segede lemari di depan gue nih, balas Bang Pendi menjelaskan. Wah, makinan ribet aja nih. Gue pikir lu cuma ketakutan saja karena mata batin lu kebuka, tapi ternyata ada yang lain toh, ucap Bang Pian sambil menatap ke arah Ardi. Melihat kondisi Bang Pendi yang semakin lemah, Bang Pian dan Ardi mulai menyadari bahwa masalah ini lebih serius dari yang mereka duga. Bang Pian segera duduk lebih dekat, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang apa yang dialami Bang Pendi. Ia mulai merasakan adanya energi asing yang mungkin menjadi penyebab rasa sakit yang dirasakan Bang Pendi. Ardi yang sejak awal mengamati dengan mata batinnya mengangguk pelan. Ia melihat ada sesuatu yang tidak wajar, seperti energi gelap yang menyelubungi beberapa bagian tubuh Bang Pendi, terutama di area punggung dan kakinya. Energi itu terlihat seperti asap pekat yang terus berputar, memberikan sensasi nyeri yang terasa hingga fisik. Ini udah lebih dari sekedar ketakutan karena mata batinnya kebuka, Bang. Tapi Bang Pendi mungkin jadi sasaran dari sesuatu yang lebih besar, ucap Ardi sambil terus menatap ke arah Bang Pendi.
Mendengar hal itu, Bang Pian pun langsung memutuskan untuk melakukan penelusuran energi dengan cara meraba perlahan di sekitar tubuh Bang Pendi, menggunakan doa-doa untuk merasakan keberadaan energi negatif. Ardi yang juga ikut membantu mulai melafalkan ayat-ayat suci untuk mematahkan pengaruh energi gelap tersebut. Dalam proses itu, tubuh Bang Pendi mulai menggigil dan ia mengerang perlahan seolah merasakan sesuatu yang berat sedang dilepaskan darinya. Namun energi gelap itu tampaknya lebih kuat dari perkiraan mereka. "Ya, ini bukan sekedar mata batin yang kebuka, Bang, tapi ada makhluk yang udah nyerang Bang Pendi," bisik Ardi kepada Bang Pian. "Ada sumber yang mengendalikan energi dari sosok gaib ini. Kalau nggak segera diputus, dampaknya bisa lebih parah," Imbu Ardi menjelaskan. Bang Pian mengangguk. Ia mulai merumuskan rencana untuk menyelidiki lebih jauh. Namun yang terpenting sekarang adalah membuat Bang Pendi lebih stabil. Dengan pengalaman spiritual mereka, Bang Pian dan Ardi memutuskan untuk memasang pagar perlindungan sementara di kamar Bang Pendi untuk mencegah energi gelap itu menyerap lebih dalam ke dalam tubuhnya. Ardi membantu dengan memperkuat pagar tersebut menggunakan zikir dan doa. Sementara mereka bekerja, Bang Pian tidak bisa menghilangkan kekhawatiran dari pikirannya. Ia tahu apapun yang mereka hadapi sekarang, ini adalah ancaman besar yang memerlukan tindakan lebih mendalam. Ia memutuskan bahwa langkah berikutnya adalah mencari tahu dari mana energi ini berasal dan siapa atau apa yang menjadi dalangnya. Namun sebelum itu mereka harus memastikan Bang Pendi cukup kuat untuk bertahan menghadapi situasi ini. "Gimana ini, Dik? Kita tutup dulu mata batinnya, apa kita keluarin dulu nih sosok yang bikin si Pendi kesakitan?" tanya Bang Pian yang merasa kebingungan menghadapi situasi tersebut. "Gua takut dia teriak-teriak kalau ngelihat apa yang ada di kamar ini," Ibu Bang Pian yang membuat Ardi ikut berpikir keras. "Gini aja Bang, saya yang nutup mata batinnya Bang Pendi. Nah, abang keluarin dah itu sosok yang ada di badannya Bang Pendi," balas Ardi menjelaskan rencananya. "Kalau dia nyerang gimana?" bisik Bang Pian kepada Ardi. "Lah kan ada Wira Bang," balas Ardi yang membuat Bang Pian tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Ya dah kalau begitu, gua panggil dulu tuh sohib gua, biar dia olahraga juga, Dik. Udah lama dia kagak kelahi," balas Bang Pian yang membuat Ardi tersenyum. Setelah merencanakan semuanya, Ardi pun mulai membacakan doa sambil memegang segelas air. Dan setelah doa selesai dibacakan, Ardi meminta Bang Pendi untuk meminumnya dan membasuhkan ke wajahnya. Sementara itu Bang Pian terlihat sudah bersiap untuk mengeluarkan sosok makhluk yang kini bersarang di dalam tubuh Bang Pendi. Setelah Bang Pendi selesai meminum air doa yang diberikan oleh Ardi dan membasuhkannya ke wajahnya, tubuhnya terlihat lebih rileks. Meskipun rasa sakit di beberapa bagian masih terasa. Ardi kemudian duduk bersila di dekat Bang Pendi, memusatkan energinya sambil melantunkan doa-doa pelindung, menciptakan suasana yang lebih tenang di dalam kamar. Bang Pian yang sudah bersiap dengan doa-doanya langsung mengarahkan energi murninya ke arah Bang Pendi. Dan dalam hitungan detik, tubuh Bang Pendi mulai menggigil lagi. Nafasnya memburu dan matanya terlihat berkedip tidak terkendali. Ardi memperkuat konsentrasinya, memastikan energi positif tetap mengalir ke tubuh Bang Pendi. Sementara itu Bang Pian terus membaca ayat-ayat suci untuk mengeluarkan sosok makhluk gaib dari tubuh Bang Pendi dengan suara tegas. Saat proses ini berlangsung, suara erangan pelan keluar dari mulut Bang Pendi, namun perlahan berubah menjadi suara berat yang jelas bukan miliknya. Sosok gaib yang bersemayam di dalam tubuh Bang Pendi mulai menunjukkan perlawanan. Tubuh Bang Pendi tiba-tiba menegang dan ia menggeram keras, mengguncang ruangan. Ardi tetap tenang, memperkuat doa-doanya sambil menyentuh bahu Bang Pendi untuk memberikan perlindungan tambahan. Keluar sekarang juga!" teriak Bang Pian dengan nada tegas. Makhluk gaib itu mulai merespon. Tubuh Bang Pendi berkedut keras dan dari mulutnya keluar suara tawa melengking yang terdengar tidak manusiawi. Bang Pian melanjutkan dengan memercikan air doa ke tubuh Bang Pendi, terutama di bagian punggung dan kakinya yang tampak menjadi sarang utama makhluk tersebut. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja Bang Pendi memuntahkan cairan hitam pekat yang berbau busuk, bercampur dengan serpihan kecil yang menyerupai rambut kusut. Tubuhnya melemah seketika dan makhluk itu tampak muncul sebagai bayangan hitam di belakangnya, melayang dengan bentuk tidak jelas menyerupai asap tebal. Bang Pian dan Ardi serentak memperkuat bacaan doa mereka.
mengarahkan energi untuk melumpuhkan makhluk itu. Akan tetapi makhluk yang menjadi sumber penyakit yang dialami oleh Bang Pendi itu bukanlah makhluk biasa. Walau telah berhasil dikeluarkan dari dalam tubuh Bang Pendi, namun makhluk tersebut terus melawan dan berusaha menyerang Bang Pian serta Ardi. Namun dengan sigap Wiratungga datang melesat, menyerang sosok makhluk yang seluruh tubuhnya ditumbuhi duri-duri hitam yang sangat tajam. Ketika Wiratungga muncul dengan kecepatan luar biasa, suasana di dalam ruangan berubah drastis. Sosok makhluk yang baru saja dikeluarkan dari tubuh Bang Pendi berusaha melarikan diri, namun gerakannya terhenti oleh kehadiran Wiratungga. Sosok pelindung gaib itu langsung menyerang dengan aura bercahaya terang yang menyilaukan, menembus gelap pekat yang menyelimuti makhluk tersebut. Makhluk itu memekik keras, berusaha melawan dengan melontarkan duri-duri hitamnya ke segala arah. Duri-duri tersebut meluncur dengan kecepatan tinggi, menancap ke dinding dan lantai, meninggalkan bekas gosong seolah terbakar. Namun Wiratungga yang berwujud golok kembar dengan sigap menghindar. Melesat menyerang balik, salah satu wujud Wiratungga membentuk tameng energi, melindungi Bang Pian, Ardi dan Bang Pendi yang masih fokus kepada Bang Pendi. Sementara itu Bang Pian dan Ardi tidak tinggal diam. Mereka terus melantunkan doa-doa dengan intensitas yang semakin tinggi, menciptakan lingkaran energi berlindung di sekitar mereka. Makhluk itu yang tampaknya semakin terdesak oleh serangan bertubi-tubi dari Wiratungga hingga mengeluarkan suara geraman mengerikan, tubuhnya mulai membesar, memancarkan aura gelap yang mematikan. Dengan satu gerakan cepat Wiratungga meluncur dan menyerang langsung ke bagian pusat tubuh makhluk tersebut, sebuah titik bercahaya redup yang tampaknya menjadi inti kekuatannya. Tabrakan itu menciptakan kilatan cahaya terang, membuat makhluk itu memekik lebih keras, tubuhnya mulai retak dan pecah menjadi serpihan kecil. Namun pecahan energi hitam dari tubuh makhluk itu melayang dan mencoba menyatu kembali. Melihat hal itu Bang Pian segera memanggil sosok Kemamang Abang untuk membantu Wiratungga. Kehadirannya ditandai oleh kilatan merah menyala yang seketika memenuhi ruangan. Kemamang Abang muncul dengan wujud besar dan kokoh, membawa aura yang memancarkan kekuatan panas, seperti api yang membara, melengkapi serangan Wiratungga yang bercahaya terang. Sementara Wiratungga terus melawan pecahan energi hitam yang mencoba menyatu kembali. Kemamang Abang melesat ke arah bagian terbesar dari pecahan tersebut. Dengan gerakan cepat ia mencengkram energi hitam itu dengan tangan besar berapi-api, membuatnya terhenti seketika. Makhluk itu berusaha melawan, melontarkan gelombang energi gelap yang kuat. Tetapi aura panas dari Kemamang Abang berhasil menetralisir sebagian besar serangan tersebut. Bang Pian dan Ardi yang terus melantunkan doa-doa perlindungan menyaksikan kolaborasi epik antara kedua sosok gaib ini. Kemamang Abang memusatkan kekuatannya, menggenggam erat inti energi gelap yang tampaknya menjadi sumber kehidupan makhluk tersebut. Sementara itu Wiratungga melancarkan serangan terakhir, menembus setiap sisa pecahan energi hitam yang masih berterbangan, memastikan tidak ada bagian yang lolos. Tiba-tiba makhluk itu memancarkan cahaya gelap terakhirnya, menandakan upaya terakhir untuk melawan. Namun Kemamang Abang segera menanamkan energi apinya langsung ke inti makhluk tersebut, disusul oleh cahaya terang yang dilepaskan Wiratungga. Gabungan kekuatan ini menciptakan ledakan dahsyat yang menerangi ruangan disertai suara gemuruh yang menggetarkan dinding. "Tunggu, jangan dimusnahin," pinta Bang Pian kepada Wiratungga dan juga Kemamang Abang. "Kalau dia sampai musnah, kita kagak bakalan tahu apa yang jadi penyebab sakitnya si Pendi." Wiratungga dan Kemamang Abang menghentikan serangan mereka tepat sebelum energi terakhir makhluk itu benar-benar hancur. Makhluk tersebut yang kini tampak jauh lebih lemah, hanya berupa bayangan redup yang melayang di udara. Getarannya tidak lagi agresif, seperti menyerah setelah kekuatannya terpotong habis. Bang Pian melangkah maju, menatap makhluk itu dengan tajam, lalu melantunkan doa-doa penenang agar makhluk tersebut tidak berusaha melawan lagi. Meskipun kelelahan, Ardi segera bangkit dari tempatnya duduk. Ia memahami maksud Bang Pian. Untuk melacak akar masalah yang menimpa Bang Pendi, makhluk itu harus dipaksa untuk mengaku terlebih dahulu sebelum dimusnahkan. Ardi pun mulai mengatur energi spiritualnya untuk membangun penghalang di sekitar makhluk tersebut, memastikan ia tidak dapat melarikan diri atau pulih kembali. "Makhluk ini harus kita interogasi dulu, Di," ujar Bang Pian kepada Ardi dengan nada tegas. "Yaudah, itu mah tugas abang. Sekarang biar saya coba tutup mata batinnya Bang Pendi dulu ya," balas Ardi sambil kembali membacakan sebuah doa dan terus menatap ke arah Bang Pendi.
Bang Pian kemudian mengambil segelas air doa yang sudah diberkati sebelumnya. Ia memercikan sedikit air tersebut ke dalam makhluk itu, membuatnya mengerang kecil namun tidak berdaya untuk melawan. Dengan tangan kanannya yang telah dilapisi energi spiritual, Bang Pian menggenggam bayangan makhluk itu dengan kuat. "Kagak usah bertele-tele, sekarang aku saja. Siapa yang nyuruh elu buat nyakitin teman gua itu?" tanya Bang Pian dengan wajah yang terlihat sangat marah. Meskipun lemah, tapi makhluk gaib tersebut akhirnya mulai berbicara dalam suara berbisik yang terdengar seperti angin malam yang menusuk tulang. Ia menjelaskan bahwa ia sengaja dipanggil oleh Ki Jalmo untuk menyakiti Bang Pendi. "Ya, dukun lagi. Gimana ini, Dik? Kita putus di sini saja. Apa terus kita cari siapa orang yang ada di belakang Ki Jalmo?" tanya Bang Pian yang membuat Ardi berpikir sejenak. "Ya kalau abang gak penasaran ya kita putus saja bang. Yang penting kan Bang Pendi bisa sehat lagi. Tapi kalau abang ngerasa perlu nerusurin, ya kita lanjutin aja biar semuanya gamblang," balas Ardi dengan wajah tenangnya. Bang Pian terdiam sejenak mempertimbangkan saran Ardi. Ia mengusap dagunya, menimbang-nimbang antara menyelesaikan persoalan yang menimpa Bang Pendi saja atau melangkah lebih jauh untuk mengungkap siapa dalang dibalik semua ini. Matanya menatap makhluk gaib yang kini tidak berdaya, terkurung dalam energi terang hasil penyegelan. Meski terlihat tenang, hatinya dipenuhi keinginan untuk menyelesaikan semuanya sampai tuntas. "Gua pikir kalau kita cuma selesai ngobatin Pendi, mungkin saja orang di belakang Ki Jalmo bakal cari cara lain. Bukan cuma ke Pendi saja, tapi mungkin ke kita atau orang lain yang nggak tahu apa-apa, Dik. Jadi menurut gua, kita lanjutin aja ya, sekalian biar beres semuanya," ujar Bang Pian dengan wajah yang terlihat serius kala itu. Ardi mengangguk pelan, menunjukkan persetujuannya. Dia pun tidak ingin jika keluarga Bang Pendi akan mendapatkan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Dan setelah membuat keputusan, mereka berdua mulai merancang langkah berikutnya. Bang Pian mengusulkan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Ki Jalmo melalui Wiratungga dan Kemamang Abang yang akan pergi ke tempat Ki Jalmo bersama makhluk gaib rewangannya yang telah mereka lumpuhkan itu. Ardi pun menyetujui hal itu, dan setelah Wiratungga serta Kemamang Abang pergi bersama makhluk yang telah menyakiti Bang Pendi, Ardi dan Bang Pian mulai memulihkan kondisi Bang Pendi serta menutup mata batinnya. Setelah Bang Pian memberikan arahan kepada Wiratungga dan Kemamang Abang dengan memaksa, makhluk itu menunjukkan tempat persembunyian Ki Jalmo. Wiratungga dan Kemamang Abang melesat dengan cepat, membawa makhluk yang masih lemah itu ke tempat di mana sosok dukun itu berada. Sementara itu di dalam kamar Bang Pendi, Bang Pian dan Ardi memusatkan perhatian mereka pada upaya memulihkan kondisi Bang Pendi. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah menutup mata batin Bang Pendi agar ia tidak lagi terganggu oleh kehadiran energi gaib di sekitarnya. Bang Pian memegang kepala Bang Pendi dengan lembut, sementara Ardi memegang tangannya untuk memperkuat doa yang akan dibacakan. Ardi mulai mengucapkan doa-doa khusus yang berfungsi untuk menutup mata batin seseorang. Dengan setiap bacaan, ia menggerakkan tangannya seolah menyegel sesuatu di sekitar tubuh Bang Pendi. Sementara itu Bang Pian membaca ayat-ayat perlindungan untuk memastikan bahwa energi negatif tidak lagi mendekat. Bang Pendi yang tadinya terlihat gelisah mulai tenang. Nafasnya yang sebelumnya berat kini menjadi lebih teratur. Wajahnya yang pucat pun perlahan mendapatkan kembali warna sehatnya. Setelah beberapa saat, Bang Pian berhenti membaca doa dan membuka matanya melihat ke arah Ardi. "Udah kelar, Di?" tanya Bang Pian penasaran. Ardi mengangguk dan mengambil segelas air yang telah didoakan sebelumnya. Ia memberikannya lagi kepada Bang Pendi yang kini sudah terlihat mulai membaik. Bang Pendi meminum air tersebut dengan perlahan, merasakan kehangatan yang menenangkan mengalir ke seluruh tubuhnya. Setelah memastikan Bang Pendi dalam kondisi stabil, Bang Pian dan Ardi mulai memperkuat pagar perlindungan gaib dan membersihkan sisa-sisa energi gelap yang ada di rumah itu. Kini mereka hanya perlu menunggu kabar dari Wiratungga dan Kemamang Abang. Meski situasi di rumah Bang Pendi mulai membaik, Bang Pian dan Ardi tetap waspada dan bersiap untuk langkah berikutnya. "Gimana kondisi anak gua, Yan?" tanya Pak Rohadi dan istrinya yang terlihat cemas hari itu. "Alhamdulillah udah mendingan, Cing," balas Bang Pian yang langsung duduk di kursi tamu rumah Pak Rohadi. "Lah, ini rumah sepi amat, kagak ada kopi sama gorengan apa?" Seletuk Bang Pian yang membuat istri Pak Rohadi langsung berlari ke arah dapurnya. "Tadi gua mau bikinin, tapi takut dingin," balas Pak Rohadi yang langsung duduk di samping Bang Pian.
Anak gua kenapa, Yan? Perasaan lama bener lu ngobatinya. Tanya Pak Rohadi penasaran. Si Pendi dikerjain orang, Cing. Ada yang kagak demen sama dia. Balas Bang Pian sambil membakar rokok kretek kesukaannya. Ah, yang bener lu. Sembarangan aja lu, Yan, kalau ngomong. Mana ada anak gua punya musuh. Orang dia baik kok sama semua orang. Balas Pak Rohadi. Yah, aki-aki ngegas aja lagi. Tuh tanya sama Ardi kalau nggak percaya. Balas Bang Pian dengan nada kesal. Sambil tersenyum, Ardi pun menjelaskan kepada Pak Rohadi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Bang Pendi. Jadi selain mata batinnya terbuka akibat kejadian di workshop milik Pak Karjo beberapa hari yang lalu, Bang Pendi juga mendapatkan serangan dari sosok makhluk gaib yang dikirim oleh seseorang melalui perantara dukun sakti. Ardi juga menjelaskan seandainya mata batin Bang Pendi tidak terbuka sebelumnya, maka serangan dari sosok makhluk gaib itu bisa sangat berbahaya bagi Bang Pendi. Jadi dengan kata lain, secara tidak langsung, Bang Pendi mendapatkan sebuah keberuntungan dengan terbukanya mata batinnya secara tidak sengaja itu. Pak Rohadi mendengarkan dengan seksama penjelasan dari Ardi. Sesekali ia mengangguk pelan, mencoba memahami situasi rumit yang melibatkan anaknya. Ardi melanjutkan penjelasannya, menjelaskan bahwa serangan gaib seperti itu tidak hanya menyerang fisik, tetapi juga mempengaruhi mental dan spiritual korban. Namun dengan terbukanya mata batin Bang Pendi, tubuh dan jiwanya secara alami mampu mendeteksi dan memberikan perlawanan terhadap energi negatif tersebut, meskipun itu terjadi tanpa disadarinya. Ardi juga menekankan bahwa proses pemulihan Bang Pendi akan membutuhkan waktu. Selain perawatan fisik, diperlukan pula upaya spiritual untuk membersihkan sisa-sisa energi negatif yang mungkin masih melekat. Ia mengingatkan Pak Rohadi dan keluarganya untuk terus menjaga suasana rumah tetap positif, dengan banyak berdoa dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mengundang energi negatif. Bang Pian yang mendengarkan penjelasan itu pun menambahkan bahwa mata batin Bang Pendi kini telah ditutup kembali untuk mencegahnya terus-menerus terkena energi dari dunia gaib yang bisa melelahkan secara emosional dan fisik. Namun proses penutupan itu tidak menghilangkan sepenuhnya kemampuan batin yang sudah terbuka. Karena kemampuan itu masih ada tapi terkunci rapat, sehingga tidak akan mengganggu kehidupan sehari-hari Bang Pendi. Pak Rohadi yang sebelumnya tampak tegang dan penuh kekhawatiran mulai terlihat sedikit lebih tenang. Ia mengucapkan terima kasih kepada Ardi dan Bang Pian atas usaha mereka untuk membantu anaknya. Namun, ia tetap meminta kepastian apakah masalah ini benar-benar telah selesai dan tidak akan mengganggu Bang Pendi lagi. Ya, saya sama Ardi mah kagak bisa mastiin. Yang bisa mastiin itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mah cuma harus usaha, Cing. Soal kepastian dan hasilnya, serahin aja sama Allah, ujar Bang Pian memberi penjelasan. Ya maksud gua, yang penting si Pendi aman gitu, Yan. Kesian juga itu anak bontot gua, mana belum kawin lagi. Balas Pak Rohadi. Insya Allah sekarang mah aman, Cing. Lagian betah banget jadi bujangan. Dia kagak tahu kali kalau orang kawin itu banyakan enaknya, ucap Bang Pian yang langsung mengambil tahu goreng yang baru saja disediakan oleh istri Pak Rohadi. Tidak lama setelah itu sosok Mamang Abang dan juga Wiratungga datang membawa kabar tentang Ki Jalmo, orang yang memintanya untuk mengirimkan guna-guna kepada Bang Pendi. Walau awalnya Bang Pian terkejut, tapi dia kini tahu permasalahan yang sebenarnya sedang dihadapi oleh Bang Pendi. Menurut informasi yang diberikan oleh Wiratungga, Bang Pendi sempat terlibat cekcok dengan teman seprofesinya. Hal itulah yang menyebabkan seseorang nekat mencari dukun untuk menyakiti Bang Pendi. Bersamaan dengan itu Bang Pendi pun terlihat keluar dari kamarnya. Walau masih tampak lemah, namun wajah Bang Pendi tidak lagi pucat. Pak Rohadi yang melihat perubahan besar pada anaknya itu terlihat senang dan tidak lagi merasa khawatir. Nah, dia keluar juga noh Kotaro Minami. Sini loh, gue mau tanya sesuatu, ujar Bang Pian yang meminta Bang Pendi duduk di sampingnya. Lu habis ribut sama orang ya? Emang ada masalah apaan? Tanya Bang Pian dengan wajah serius. Iya Yan, sebelum gua sakit, gua ada ribut omongan sama si Bari soal komisi dari Pak Karjo, Yan. Balas Bang Pendi menjelaskan. Komisi? Emang lu ada bisnis lain sama Pak Karjo? Tanya Bang Pian penasaran. Ya adalah, pas urusan workshopnya kelar, Pak Karjo minta tolong gua buat nyari mobil pick up. Nah, gua jalan tuh sama si Bari. Tapi sebelumnya, gua udah bilangin ke Bari kalau pembagian komisinya 60-40. Soalnya kan yang dapat job gua, jawab Bang Pendi menjelaskan.
Kayaknya dia marah sih sama gue soal komisi. Ibu Bang Pendi dengan wajah tertunduk lesu. Astagfirullahaladzim, timbang komisi aja sampai jadi runyam begini rusanya. Kebangetan dah lu Pendi. Ucap Bang Pian sambil menggelengkan kepalanya. Makanya lain kali lu jalan sendiri aja, kagak usah ngajak-ngajak orang dah. Timbang komisi seperak 2 perak aja sampai ngelibatin demit, bener-bener udah pada keblinger. Ibu Bang Pian dengan nada kesal. Terus gimana Yan? Tanya Bang Pendi penasaran. Kasihin aja itu duit, kalau perlu semuanya, biar dia puas. Balas Bang Pian dengan tegas. Biarin aja, ntar juga dia kena karmanya. Sekarang biar aman, lu kasihin aja dah duit komisinya. Biar kata dukunya udah kita kalahin, tapi kita pura-pura kagak tahu aja. Coba dia mau gimana? Ibu Bang Pian dengan wajah yang terlihat tegas kala itu. Ya udah dah, kalau kata lu balikin, ya aku balikin dah. Balas Bang Pendi. Kalau ampe dia macam-macam lagi, kita kasih pelajaran yang lebih kejam. Ucap Bang Pian yang terlihat sangat kesal hari itu. Setelah memastikan kondisi Bang Pendi mulai membaik dan tidak lagi ada ancaman dari makhluk-makhluk gaib, Ardi dan Bang Pian pun berpamitan untuk pulang. Bang Pian berpesan agar Bang Pendi segera memberikan uang tersebut kepada temannya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.